Upaya menekan serangan hama tikus tanpa bergantung pada pestisida kimia mulai digencarkan di Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal. Melalui kolaborasi antara pihak desa, Bambu Indah Resort, dan Yayasan All Tower Bali, sebanyak 8 ekor burung hantu jenis Tito alba dilepas liarkan di area persawahan pada Senin 6 April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian hama berbasis ekologi sekaligus mendorong pengurangan penggunaan bahan kimia di sektor pertanian. Burung hantu yang dikenal sebagai predator alami tikus dinilai efektif menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Pemilik Bambu Indah John Hardy menilai penggunaan racun tikus selama ini tidak selalu efektif, bahkan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebagai alternatif, pihaknya memilih pendekatan alami dengan menghadirkan kembali predator seperti Tito alba. Dalam kondisi ideal, seekor burung hantu mampu memangsa hingga belasan tikus dalam satu malam, sehingga populasi hama dapat ditekan secara signifikan. Saya lihat sawah ini 2 kali kalah. Tidak ada hasil sama sekali sebab bikul tikus makan semua. Saya tanya sama orang pintar, bagaimana? Sebab orang taruh racun untuk tikus, tapi tikus pintar dia tidak makan racun. Dia makan padi saja. So orang bilang burung hantu, what's the word? Tito alba. Tito alba. Tito alba bisa makan 10 tikus bikul satu malam. Dan dia problem mudah-mudahan kalau lepas dia di sini kembali ke zaman dulu waktu burung bantu tadi. Putra John Hardy, Orin Hardy, menjelaskan program pelepasan burung hantu ini bukan sekedar solusi teknis, tetapi bagian dari upaya besar menjaga keberlanjutan ekologi dan budaya Bali. Ia menyebut sekitar 40 hektar sawah di Desa Bongkase menjadi fokus awal program setelah dalam 2-3 tahun terakhir banyak petani mengalami gagal panen akibat serangan tikus. Orin juga menyoroti pentingnya cara pandang terhadap sawah di Bali. Menurutnya, sawah bukan hanya pemandangan indah bagi wisatawan, melainkan bagian dari sistem ekologi dan ekspresi adat yang telah dijaga turun-temurun. Ia menambahkan saat ini masyarakat dihadapkan pada arus modernisasi yang mendorong penggunaan bahan kimia dan orientasi hasil jangka pendek. Namun ia mempertanyakan dampaknya dalam jangka panjang. Karena itu melalui program ini pihaknya ingin mendorong transisi bertahap dari pertanian konvensional menuju sistem yang lebih organik dengan melibatkan petani, subak, dan berbagai pihak. Zaman sekarang itu kadang orang tamu datang ke Bali dan saya juga sebagai orang luar harus sangat sadar itu sawah itu bukan cuma view. Sawah itu adalah ekologi dan ekspresi adat orang Bali. Dan adat dan ekologi itu harus dilestarikan, dan sebagai pihak swasta di hotel yang juga sangat bergantung untuk Bali itu jadi tempat yang sangat unik di dunia dan punya sistem subak yang luar biasa yang juga unik di dunia, itu adalah sebenarnya aset untuk membantu semua tamu-tamu yang datang ke Bali juga untuk dapat pengalaman baru dan mengerti hubungan manusia sama alam yang sudah berjalan ribuan tahun, biar dia juga mengerti kepentingan itu. Kita sekarang harus lawan arus di zaman modern, yang arus itu terus tekan kita kepada modernisasi, kepada kimia, kepada uang, dan hasilnya itu yang saya bertanya semua orang itu apa sebenarnya. Kalau kita lihat 50 tahun ke depan, hasil arus itu akan kemana. Jadi sebagai orang yang tinggal di pulau ini yang sangat indah, kita harus benar-benar berpikir kita mau bawa masa depan ini kemana. Dan apakah sawah yang indah, apakah kunang-kunang, apakah burung hantu, apakah ekologi yang udah dijaga orang Bali dengan sistem Triharta Karana itu akan berlanjut atau tidak. Jadi sebenarnya saya sebagai orang luar juga sangat ingin bagaimana caranya kita sebagai investor di Bali, sebagai pemilik hotel di Bali, bagaimana caranya kita bisa membantu untuk mendukung dan membangkit pariwisata yang benar support
support dan mendukung pulau ini untuk jadi tempat yang sangat indah ke depan, dan lestari alam. Sementara itu, Camat Abian Semal Ide Bagus Putu Mas Arimbawa menegaskan kehadiran burung hantu sangat potensial dalam menekan populasi tikus yang selama ini menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pertanian. Ia menjelaskan program pelepasan ini merupakan yang pertama kali dilakukan secara khusus di wilayah tersebut, meskipun secara alami burung hantu sudah lama hidup dan berkembang di beberapa desa seperti Blakiu. Bahkan keberadaan burung hantu di wilayahnya kerap dijaga karena memiliki nilai kearifan lokal dan spiritual, sehingga masyarakat enggan untuk mengganggu atau memburunya. Ia juga mengakui serangan hama tikus di wilayah Abian Semal tergolong cukup masif dalam beberapa tahun terakhir, bahkan hingga mempengaruhi pola tanam petani. Dengan adanya pelepasan Tito Alba, diharapkan kondisi tersebut dapat berangsur membaik. Namun demikian, ia menyoroti adanya tantangan dalam menjaga populasi burung hantu seperti gangguan suara bising saat perayaan hingga risiko dari aktivitas layang-layang yang dapat membahayakan burung saat terbang di malam hari. Kalau yang dilepas liarkan, yang ini baru pertama kali, tetapi secara tradisional dan memang di desa kami, termasuk di desa Blakiu, ini ada Tito Alba yang memang dikategorikan dua desa. Jadi ini sangat menjaga kelestariannya. Di Blakiu sudah dari turun-temurun, malah mohon maaf dia ada juga yang berkembang biak di kantor kami, di kediaman kantor kami. Jadi ini sangat bagus, sehingga dengan kalimat ada sentuhan spiritual seperti itu, kelestariannya akan terjaga. Orang akan berpikir dua kali untuk memburu, kemudian menangkarkan dan sebagainya. Jadi ini bagus sekali. Jadi ini akan terus kita lakukan juga di desa-desa yang memiliki potensial sawah dan yang memang sering diganggu oleh hama tikus. Memang sebenarnya ancaman hama tikus itu di sini cukup masif bukan? Iya, cukup masif. Malah di desa Bungkaso Pertiwi, karena masifnya sekarang bergeser ke produksi ubi ungu untuk sementara waktu. Kalau jumlahnya belum sampai ratusan, kami monitor di Blakiu itu ada sekitar 15 ekor lah. 15 ekor dibalik sekarang ada beberapa hambatan dan tantangannya. Seperti kami sampaikan tadi, utamanya pada malam perayaan Tahun Baru, kemudian juga pengerupukan, karena mereka sangat peka terhadap ledakan-ledakan itu, karena dia terbang malam. Itu juga musim layang-layang, kadang-kadang mereka terjebak oleh tali layang-layang yang diinapkan oleh warga karena dia terbangnya malam. Dari sisi teknis, perwakilan Yayasan All Tower Bali Marbel menjelaskan satu pasang Tito Alba mampu mengawasi area hingga 25 hektar sawah. Selain itu, burung ini hidup berkoloni dan dikenal sebagai pemburu senyap yang sangat efektif. Kalau untuk karakter burung hantu, dia sebetulnya masih ramah untuk manusia ya. Dia nggak akan, selama manusia tidak ganggu, dia masih bisa bersarang di daerah rumahan, sawah seperti ini, ataupun lahan kosong atau gudang kosong yang dia cukup tinggi, punya atap ataupun plafon yang pecah. Dia bisa di sana. Efektif enggak ini Pak untuk menekan Untuk sawah, untuk tikus paling efektif Tito Alba. Apa kekhususan dari Tito Alba? Tito Alba untuk jenis yang lain dia pembunuh paling senyap. Dalam artian dia terbang mengepakkan sayap, tidak ada suaranya sama sekali. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Warga dihimbau untuk tidak memburu, menembak, atau membunuh burung hantu yang dilepas liarkan karena perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi hasil panen petani. Selain itu, masyarakat juga diharapkan menjaga habitat burung hantu dari gangguan seperti suara bising berlebihan, penggunaan racun, hingga aktivitas yang berpotensi membahayakan keberlangsungan hidupnya. Dengan menjaga predator alami seperti Tito Alba, upaya pertanian berkelanjutan di Bali dapat terus berjalan, tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga melestarikan alam dan warisan budaya untuk generasi mendatang. Kabar Bali Hits mengabarkan.